Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Izinkan saya bersama Menko Airlangga dan Menteri Budi untuk menyampaikan evaluasi mingguan mengenai perkembangan informasi dan penanganan pandemi COVID-19, khususnya bidang saya Jawa Bali. Pertama, penerapan PPKM yang dilakukan terus oleh pemerintah dan dilakukan evaluasi tiap minggunya masih terus berada pada kondisi yang cukup baik. Hari ini situasi pandemi COVID-19 tetap terkendali pada tingkat yang makin jauh membaik. Kasus konfirmasi Indonesia dan Jawa Bali masing-masing telah turun hingga 98,9% dari kasus puncaknya 15 Juli yang lalu. Namun dari arahan Presiden yang diberikan pada ratas hari ini, Presiden terus mengingatkan pada kami agar semua terus waspada dan berhati-hati akan datangnya gelombang selanjutnya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan kasus di 105 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Meskipun hal tersebut masih terkontrol dengan sangat baik, tapi kami melihat ada indikasi naik turun itu. Tentu kita perlu waspadai, makanya banyak nanti langkah-langkah yang kita lakukan, terkadang mungkin dianggap terlalu ketat, tapi kita tidak punya pilihan. Presiden juga mengingatkan kami semua, para pembantunya agar melihat kota dan kabupaten tersebut secara lebih mendetail dan segera menurunkan tim di lapangan untuk segera melakukan intervensi di wilayah tersebut. Dan itu sudah kita lakukan minggu lalu dan sekarang kita lakukan lagi sesuai tadi perintah Presiden. Akselerasi vaksinasi masih terus dilakukan, terutama untuk lansia, dan lansia ini penting. Saya mohon teman-teman media nyampaikan, karena yang meninggal sekarang rata-rata yang lansia dan komorbid, dan yang belum divaksin. Jika ingin menurunkan level PPKM kepada lebih banyak kota dan kabupaten di wilayah Jawa dan Bali, tentunya akan memberikan tambahan kota dan kabupaten yang akan memenuhi persyaratan level 2 dan level 1, jika kondisi ini terus dijaga. Penurunan level di berbagai kabupaten kota di wilayah Jawa dan Bali memberikan dampak terhadap kenaikan indeks komposit mobilitas di atas baseline. Terkait hal ini, Presiden juga mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Karena kunci dari penyesuaian atau pelonggaran PPKM ialah manajemen pengawasan lapangan. Sekali lagi teman-teman sekalian, apa yang kita hasilkan ini dari perjalanan kami kemarin ke Amerika minggu lalu sangat diapresiasi. Kuncinya adalah kita masih mampu melakukan, pemerintah dalam hal ini melakukan briefing ke seluruh jajarannya untuk memperhatikan pengawasan dan memperhatikan prokes ini. Di banyak negara itu tidak terjadi. Itu sebabnya serangan gelombang bergelombang itu terus terjadi seperti yang terjadi mulai minggu kemarin di Belanda. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, kita hari ini tidak boleh lengah karena kasus yang rendah. Karena banyak negara lain, terutama di negara di Eropa yang mengalami kenaikan kasus signifikan, meskipun vaksinasinya cukup tinggi. Di negara tersebut, relaksasi kegiatan sosial dilakukan dengan cepat dan protokol kesehatan dilupakan. Ini saya mohon dipengerti. Jadi kalau ada langkah-langkah kami yang kelihatan ketat, kami memang mempertimbangkan betul. Karena kalau sudah nanti nyebar, baru pada ribut. Nah, lebih bagus kami sekarang melakukan ketat, tapi longgar. Misalnya saya katakan itu semua industri itu bisa kita kendalikan 100% buka. Tapi traveling yang susah dikontrol, kita lakukan pengendalian di sana-sini. Belajar kepada pengalaman kenaikan kasus di negara lain, tidak boleh mengendorkan langkah-langkah penguatan 3T, 3M, dan disiplin penggunaan peduli lindungi. Kejenuhan terlihat saat ini dalam penerapan protokol kesehatan harus dapat dihilangkan dengan adanya pengawasan dan enforcement yang lebih kuat terhadap peduli lindungi di berbagai sektor, terutama seiring disiplin masyarakat yang semakin berkurang terhadap pandemi COVID-19. Karena kami ngirim tim juga, lihat misalnya ada klub malam di misalnya daerah Semarang atau di daerah beberapa tempat lain, itu buka sampai jam 2 pagi. Seperti ini kan berbahaya. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa kita dapat
menahan gelombang baru dengan terus mengendalikan jumlah kasus yang tambah per hari. Itu harus di bawah 2.700 kasus. Ini kita masih bersyukur hari ini rata-rata di bawah 1.000 dalam seminggu terakhir ini, tapi kita terus ke depan harus hati-hati. Ini semua terjadi karena penerapan protokol kesehatan yang ketat, 3M dan 3T yang tinggi. Dapat kami sampaikan juga bahwa Presiden kembali menekankan peduli lindungi menjadi salah satu alat untuk mengendalikan pandemi di tengah peningkatan mobilitas ini dan harus terus masif dipromosikan serta digunakan. Terkait hal tersebut disampaikan bahwa aplikasi ini telah digunakan sebanyak lebih dari 121 juta kali. Dibandingkan negara-negara di Eropa, Singapura, dan Malaysia, cakupan vaksin dosis 2 Indonesia masih relatif tertinggal. Namun relaksasi kegiatan dilakukan di Indonesia cukup banyak, meskipun diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat, dan 3M dan 3T yang tinggi. Dengan level kasus yang bisa kita pertahankan rendah, SDM yang kita miliki dapat diarahkan untuk mengejar pencapaian vaksinasi. Meskipun capaian vaksinasi Jawa Bali sudah di atas rata-rata nasional, capaian dosis 2 di Jawa Bali masih belum pada level yang aman, terutama untuk lansia. Teman-teman media dan seluruh masyarakat, mengenai penyesuaian level yang dilakukan terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat wisata dan restoran di dalam implementasi penggunaan peduli lindungi, kami melakukan identifikasi pada lapangan dan ditemukan hanya 1 orang atau perwakilan dari kelompok yang diharuskan untuk melakukan scanning QR code agar kapasitas tempat wisata itu tidak cepat penuh. Ini perlu diwaspadai karena kita jangan membohongi diri kita sendiri. Kemudian bar dan klub malam masih beroperasi tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Di beberapa bar diperbolehkan para pengunjung untuk mengambil gambar dan video, tidak boleh supaya jangan ketahuan begitu. Di Bali misalnya kelihatan banyak sekali. Dan ini saya mohon Pemda Bali juga tadi untuk perhatikan ini. Dan semua teman-teman media, kita harus saling mengingatkan. Kami juga mengapresiasi pembukaan pusat kebugaran yang berada di asosiasi PPKI telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam SA Kemenparekraf. Kita harus akui di beberapa gym yang kita tinjau, mereka melakukan protokol kesehatan yang baik. Kemudian pengawasan lebih lanjut perlu dilakukan di setiap tempat transit transportasi dan masih terdapat beberapa rest area, tempat lain tidak memaksa pengunjung untuk melakukan scanning barcode peduli lindungi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi pada libur Natal Tahun Baru. Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub, untuk wilayah Jawa Bali yang diperkirakan melakukan perjalanan sekitar 19,9 juta, sedangkan Jabodetabek 4,45 juta. Peningkatan pergerakan penduduk ini tanpa pengaturan protokol kesehatan yang ketat akan meningkatkan risiko penyebaran kasus. Jadi apapun strategi yang kami lakukan, tetap kita itu di samping tadi vaksinasi, yang lain-lain, tapi membatasi pergerakan itu juga tetap kita buat di dalam beberapa tempat-tempat tertentu. Mengenai hal ini, Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan mengenai hal ini dan merancang agar tidak ada peningkatan kasus akibat libur Natal Tahun Baru. Terkait dengan kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat yang banyak dikritik, dapat kami sampaikan bahwa hal ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3M, supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal Tahun Baru. Secara bertahap, penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain, selama dalam mengantisipasi periode Natal Tahun Baru. Sebagai perbandingan, selama periode Natal Tahun Baru tahun lalu, meskipun penerbangan ke Bali disyaratkan PCR, mobilitas tetap meningkat dan pada akhirnya mendorong kenaikan kasus. Walaupun tanpa varian Delta, dapat kami sampaikan bahwa mobilitas di Bali saat ini sudah sama dengan Natal Tahun Baru yang lalu dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini.
sehingga meningkatkan risiko kenaikan kasus. Mengenai hal ini, arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mau mengapa kasus turun dan level PPKM sudah menjadi turun, justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dan beberapa minggu terakhir. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan. Kemudian kasusnya meningkat dahsyat, meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Contohnya seperti di Inggris, beberapa negara lain. Sekarang untuk ketahuan kita saja, Anda bisa Google apa yang terjadi rumah sakit sekarang di Glasgow. Berapa persen kenaikan di Roma, berapa persen, 10%, bukan persen, 10% yang kenaikan di Belanda. Ini semua kita belajar. Jadi saya mohon jangan kita hanya melihat enaknya. Karena enak ini kita rileks yang berlebihan, nanti kalau sudah rame jangan juga nanti ribut. Jadi saya mohon kita sudah cukup pengalaman menghadapi ini. Jadi jangan kita emosional menanggapi apa yang kami lakukan ini. Saya bertanggung jawab dengan ini, dan kalau ada yang kurang jelas dengan masyarakat, kami sangat siap untuk memberikan penjelasan. Dan kalau ada alternatif yang bisa diberikan, kami juga senang. Teman-teman media dan seluruh masyarakat, pemerintah hari ini juga mohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak beroforia yang pada akhirnya mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, wujudnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan pastinya akan mengulang pengetatan-pengetatan yang kembali diperlakukan, yang terus terang sangat melelahkan kita semua. Di akhir kata, saya tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa sekaligus supaya kita bisa melaksanakan semua ketentuan dengan baik, protokol kesehatan yang baik. Dan saya percaya kita sudah lewati beberapa bulan ketika bisa, kenapa ke depan tidak bisa. Dan semua dunia melihat kita juga bahwa Indonesia ternyata bisa. Teman-teman sekalian, manajemen pengelolaan COVID-19 ini salah satu manajemen yang sangat complicated dan itu diakui oleh banyak negara. Dan kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Sekian, terima kasih dan